Dari mana tuh hati nurani yang jahat itu? Karena ketika Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat, dia mulai ada tuntutan dalam dirinya. Ya, kamu jelek, kamu begini. Ya, ada teman saya bahkan gini. Dia bilang gini, Pak, saya mah udah gak mungkin kaya, Pak. Kenapa? Dari dulu juga nenek moyang saya juga gak ada yang kaya. Saya mah keturunan kere. Sekolah saya juga gak tinggi. Dan alasan-alasan berikutnya. Bukankah itu udah di-judge gitu, udah dihukum? Nah, akarnya dari penyakit atau kemiskinan atau kecanduan itu apa? Ternyata akar yang paling dekat dari permukaan adalah stres. Saudara, ya, jadi secara ilmiah pun orang katakan stres itu menurunkan tingkat imun ya, atau imun itu apa ya? Kekebalan tubuh manusia. Ya, kekebalan tubuh manusia. Jadi hampir boleh dibilang 90% karena penyakit orang sakit itu karena stres. Ya, jadi beberapa kita juga hari-hari ini di dalam situasi pandemi COVID-19 mulai ada orang-orang yang sakit dan mati bukan karena COVID, tapi karena stres. Ya, stres itu dari mana? Dari ketakutan, akar yang lebih dalam lagi. Ya, ketakutan, stres, kekhawatiran, cemas, terus menerus, kemudian mulai gelisah, ya, dan terus menerus. Itu dari ketakutan, fear, ya. Padahal Tuhan nggak memberikan kepada kita roh ketakutan, roh yang memberikan kita kuasa, kasih kuasa dan sound mind, akal sehat, ya, kebangkitan. Tapi ya ketakutan. Nah, tetapi setelah diperlihatkan terus bahwa akar yang terdalam adalah ternyata penghukuman. Jadi akar yang terdalam itu adalah penghukuman, condemnation. Ya, nah kita dalam judul buku ini dikatakan kita akan mencabut tuh akar yang terdalam ini, condemnation. Sama-sama katakan, jangan bahasa Inggris lah ya, penghukuman. Ya, penghukuman. Ya, penghukuman itu akar terdalam dari ketakutan, dari stres, khawatir, stres dan sebagainya, yang memunculkan penyakit, kecanduan dan kemiskinan bahkan. Luar biasa ya. Nah, jadi disinilah iblis bermain ya, karena dia namanya hasatan, penuduh. Hasatan itu penuduh, dia pendakwa. Ya, mengingatkan akan penghukuman. Padahal di dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan sekarang tidak ada lagi penghukuman. Siapa yang di dalam Kristus? Itu mutlak, sama-sama katakan mutlak. Sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa yang ada di dalam Kristus. Siapa yang di dalam Kristus? Ya kita. Jadi kalau dikatakan, oh nggak bisa, kamu salah, kamu gini, kamu gitu. Oh nggak bisa, sekarang tidak ada lagi penghukuman. Loh kok enak? Ya karena penghukuman saya sudah ditimpakan semua kepada Yesus, sudah ditanggung Yesus. Oh nggak bisa, itu Tuhan kamu, Tuhan saya bisa. Ya, nah kita mulai dari Wahyu 12 ayat 10. Bagaimana iblis dikatakan hasatan itu ya? Dan aku, kata Yohanes di Pulau Patmos ya, Rasul Yohanes, mendengar suara yang nyaring. Jadi suara yang nyaring ini artinya apa? Semua clear, semua jelas, semua terdengar. Di sorga berkata, sekarang, now, telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Ya, sekarang Yesus memerintah dengan kuasa, ya, dan diurapi karena telah dilemparkan ke bawah. Pendakwa, sama-sama kan pendakwa, ya, hasatan, the accuser, hasatan, pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ya sudah dilempar. Jadi titik di mana orang sering bilang gini, oh nggak bisa Pak, iblis bisa mendakwa seperti zaman Ayub, didakwa Ayub di hadapan Allah. Oh iblis punya spot gitu ya, punya titik di mana dia bisa mendakwa Ayub. Orang yang benar, saleh, kudus, yang hidup terus dalam takut akan Tuhan. Nah, terus kita di-accuse, zaman sekarang kita di bawah kasih karunia masih didakwa. Oh tuh, bisa kan didakwa seperti itu? Kita katakan tidak bisa, karena telah dilempar itu pendakwa.
Karena titik spot itu yang dia ambil daripada Adam. Ya, jadi waktu Adam makan buah pohon pengetahuan baik yang jahat bersama Hawa, titik itu dia memiliki, ya seolah-olah dia punya kuasa, dia penguasa dunia sekarang ya, di hadapan Allah untuk mendakwa manusia. Sekarang titik itu di mana? Tidak ada lagi, karena ada darah Yesus. Sama-sama katakan darah Yesus. Ya, tidak ada lagi karena sudah dilempar ke bawah. Ya, pendakwa itu sudah diperciki oleh darah. Jadi saudara, kalau iblis mau mendakwa saudara lagi, accuser, satan, pendakwa apa Pak? Pendakwa itu mengkondem, ya, menghukum atau menghakimi saudara. Saudara bilang ini, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Saya di dalam Yesus. Bapak aja udah terima kok. Ya, Bapak nggak mungkin mendakwa kita, nggak mungkin. Tidak ada lagi penghukuman. Tuhan sudah lupa dosa kita.